Welcome back Tribuners, kembali bersama saya Yudhistira Wane dan rekan saya Bung Hur. Anda kembali lagi dalam program Key Corners. Siap. Oke Bung Yudis, Timnas Indonesia lagi-lagi mampu meraih tiket final Piala AFF. Tapi apakah kita akan kembali dipaksa puas untuk menjadi juara kedua ini Bung Yudis? Bagaimana? Betul Bung Hur, kita sudah 5 kali menembus laga final ya. Dan 3 laganya adalah bertemu dengan Timnas Thailand. Dan kemudian, tapi Bung Hur, langkah Indonesia untuk menembus ke final Piala AFF 2020 ini penuh dengan perjuangan. Ya, hasil kemarin melawan Singapura dengan skor 4-2 diwarnai juga dengan kartu merah, 3 kartu merah. Malah kita sempat dibuat sport jantung Bung Yudis. Ya, betul, ketika Singapura dihadiahi penalti di gawang Indonesia. Tapi Bung Hur, dengan kepiawaian penjaga gawang kita, Nadeo, gawang Indonesia bisa terselamatkan. Dan bagaimana Bung Hur melihat penampilan Nadeo? Apakah dia patut disematkan untuk menjadi seorang man of the match pada laga kemarin itu? Saya kira Nadeo itu salah satu pahlawan di pertandingan kemarin melawan Singapura. Ketika pemain Singapura mencoba menembus jaring gawang Indonesia, tapi berhasil digagalkan dengan kepiawaian Nadeo di depan gawang. Itu membuat suatu kejutan di akhir-akhir pertandingan Bung Yudis. Artinya memang Nadeo ini sebagai penentu ketika Timnas Indonesia sudah unggul 3 pemain, tapi kemarin Timnas Singapura berhasil mendapatkan tendangan penalti. Itu memang membuat sport jantung ya Bung Hur. Bung Hur kemarin melihat aksi penjaga gawang lainnya nih. Sekarang penjaga gawang milik Timnas Singapura, di mana dia bisa berkali-kali ya melakukan penyelamatan, dan juga dia juga sempat mendapatkan kartu merah. Apakah sudah tepat? Karena menurut saya itu penjaga gawang Singapura masuk dalam kategori profesional full. Bagaimana Bung? Ya, belum bertanding aja pihak Thailand udah justru membuat kita kaget ya. Ada statement yang menyatakan perang urat saraf nih Bung Yudis. Mantan pelatih Thailand Witthayalokul menilai pasukan Timnas Indonesia bukan lawan yang seimbang nih bagi Thailand katanya gitu. Iya benar sekali Bung Hur. Memang sebelum final leg pertama ini Timnas Thailand, atau tepatnya mantan pelatih tersebut, telah melakukan perang urat saraf, di mana beliau ataupun dia mengatakan bahwa Timnas Indonesia tampil sedikit di bawah performa dan mampu diatasi dengan, bahkan katanya Timnas Thailand hanya mengeluarkan kemampuan 70% saja, itu bisa mengalahkan timnas dari Indonesia. Bagaimana Bung Hur melihat pernyataan seperti itu? Ya, menurut saya itu pernyataan yang tidak mendasar ya. Karena Indonesia sendiri punya pemain-pemain yang skillnya di atas rata-rata. Kita lihat dari Witan Sulaiman, ada juga Egy Maulana Fikri, dan Evan Dimas merupakan salah beberapa pemain ujung tombak Indonesia yang bisa menerobos lini pertahanan Thailand. Artinya memang. Jadi Bung Yudis, memang jika dilihat dari kacamata Bung Yudis, bagaimana sebenarnya kekuatan tim dan skill individu para pemain Thailand ini? Ya, jadi memang kalau berbicara Timnas Thailand Bung Hur, Timnas Thailand ini merupakan salah satu tim ataupun negara yang memiliki kualitas permainan, soliditas permainan, dan permainan kolektif yang sangat baik, dan juga ditopang dengan skill individu yang luar biasa. Dan juga pemain Thailand ini memiliki kecepatan, sehingga Timnas Indonesia, para punggawanya diminta untuk fokus dan waspada. Begitu Bung Hur. Jika kita lihat untuk pemain Indonesia ini ada kesempatan untuk bisa menembus lini pertahanan Thailand.
Memang timnas Thailand ini, Bung Hur, itu patut diwaspadai kecepatan dan kolektivitasnya, dan itu terbukti ketika dibuktikan ketika mereka berhasil mengatasi timnas Vietnam, Bung Hur. Jangan terlalu khawatir, Bung Hur, karena kekuatan Indonesia juga tidak kalah dengan Thailand, Bung Hur. Bung Hur sendiri melihat seperti apa sih kekuatan dari Thailand maupun timnas Indonesia itu sendiri? Ya, Thailand memang memiliki kekuatan yang cukup bagus ya untuk di sepak bola. Tapi untuk Indonesia sendiri jangan berkecil hati nih untuk penggemar timnas, pendukung timnas di Indonesia. Indonesia punya kekuatan full. Bahkan Sintayong sempat berkomentar jika para pemain Indonesia saat ini dalam kondisi fit dan bisa bertarung dengan maksimal saat menghadapi Thailand di laga final nanti. Artinya memang sebelumnya Coach Sintayong ini telah memberikan motivasi ya, Bung Hur. Iya, betul sekali, Bung Yudis. Nah, melawan tim Thailand besok, Indonesia tidak bisa menurunkan kekuatan full nih, Bung Yudis. Karena bek kiri timnas yang memiliki lemparan sangat jauh harus absen nih. Bagaimana, Bung Yudis? Ya, betul sekali, memang salah satu lini pertahanan kita yang dikawal oleh Arkan, dia tidak bisa bermain karena dia terkena akumulasi kartu kuning pada dua duel laga semifinal di leg kedua melawan Singapura kemarin, Bung Hur. Selain Arhan, juga ada satu nama lagi yang merupakan pemain andalan dari Persebaya Surabaya juga, bernama Rahmat Irianto. Dia juga diragukan tampil nih, Bung Hur, karena dia diindikasikan menderita cedera ringan, begitu, Bung Hur. Tak hanya Indonesia nih, Bung Yudis. Thailand juga kehilangan dua pilarnya. Ya, kipernya Chachai Butpron mengalami cedera lutut kiri. Nah, Bung Yudis gimana? Artinya memang Thailand juga ada pemain yang tidak bisa tampil ya, Bung Hur. Dan satu lagi ya, Bung Hur, selain tadi ada penjaga gawang, ada bek kiri juga yang bernama Teraton Bunman. Itu Bung Hur melihat sosok bek kiri ini yang namanya Teraton Bunmatan ini seperti apa, Bung Hur? Nah, ini menjadi salah satu bisa menjadi kabar bahagia untuk para pendukung. Kenapa tuh bisa seperti timnas. itu, Bung Hur? Karena Teraton ini salah satu bek yang sudah memiliki pengalaman cukup baik. Jadi dia berada di posisi kiri, nah sehingga Witan bisa menyusup langsung ke lini pertahanan Thailand. Artinya memang si Teraton ini berpos ataupun berposisi tepat di area permainan Witan dan Asnawi Mangkualam ya, Bung Hur? Iya, betul sekali. Karena kita ketahui Witan itu memiliki speed yang cukup baik. Ketika si bola bundar itu dikuasai olehnya, dia akan menerobos masuk ke lini pertahanan Thailand. Apalagi Teraton ya sudah dipastikan tidak bakal main. Ini suatu kabar gembira, Bung Yudis, buat kita. Artinya, sebelum itu mending ya, kita minum dulu, Bung gimana, Hur, Bung ya? Yudis? Oke, Bung Hur. Oke. Rasa apa, Bung Hur? Jeruk. Bung Hur, kita lanjut membahas terkait materi peluang kedua tim nih. Kita berbicara masalah strategi, dan bagi saya mungkin untuk khusus timnas Indonesia, strategi yang akan diterapkan oleh Coach Sintayong ini akan di leg pertama ini akan terlebih dahulu bertahan, Bung Hur. Jadi formasi 5-4-1 menurut saya itu formasi yang akan diterapkan oleh Coach Sintayong di leg pertama final Piala AFF 2020 ketika menghadapi timnas Thailand. Kalau Bung Hur sendiri berbicara masalah strategi, seperti apa strategi dari kedua tim ini? Ya, mungkin di pertandingan leg pertama nanti pada laga final ini
saya melihat Sintayong akan berusaha menggempur habis lini pertahanan Thailand. Mungkin pemain-pemain inti seperti Evan Dimas, sang kapten itu akan diturunkan sejak babak pertama. Karena untuk mencari peluang kita bisa berada di titik juara, kita minimal harus menang di laga pertama ini, Bung Yudis. Artinya memang memanfaatkan momentum ketika Teraton itu tidak bermain ya Bung Hur? Ya, memang permainan Thailand itu saat bertanding kemarin melawan Vietnam, dia bermain cukup santai, Bung Yudis. Jadi kita jangan sampai terpancing ketika mereka memainkan bola di lapangan. Artinya memang faktor ketenangan dan bermain fokus itu menjadi kunci sukses timnas. Intinya kekompakan tim, Bung Yudis. Oke, soliditas tim memang sejauh ini telah dikuasai oleh tim besutan Coach Sintayong, Bung Hur, dan kita nantikan besok laga itu seperti apa. Dan terkait formasi nih Bung Hur, formasi yang akan diterapkan oleh timnas Indonesia khususnya itu seperti apa Bung Hur? Mungkin formasi sendiri timnas Indonesia sempat memasang formasi 4-1-4-1 ya. Ya. Nah, ada kemungkinan karena Sintayong sendiri sangat berambisi untuk bisa juara di Piala AFF ini. Artinya digeber dari Artinya awal langsung digeber dari awal. Seperti itu, Bung. Menyerang ya, mungkin idealnya 4-4-2 atau seperti apa Bung Hur? Sejauh ini dengan formasi 4-4-1 saya lihat cukup berjalan mulus ya. Dengan penyerangan 4 dan langsung ada serangan balik, itu cukup membuat tim lawan kewalahan. Artinya memanfaatkan sektor tengah itu masih menjadi andalan bagi timnas Indonesia menghadapi Thailand nanti ya, begitu? Iya, betul sekali Bung Yudis. Nah, untuk pemain sendiri pemain Thailand yang patut Paharudin nih di bagian back belakang timnas ini harus juga berhati-hati dengan kecepatan dan ketepatan sepak terjang dari Terasil Dangda ini. Salah satu pemain yang memiliki skill cukup baik. Memang Terasil Dangda ya Bung Hur ini salah satu penyerang produktif yang dimiliki oleh Thailand, dan juga dia berkiprah di luar negeri juga sana, dan memang seperti yang tadi Bung Hur sebutkan, Terasil Dangda ini patut diwaspadai oleh barisan pertahanan timnas Indonesia. Dan selain Terasil Dangda, Bung Hur, siapa lagi sektor mana yang patut diwaspadai oleh punggawa timnas ini? Ya, Canatip juga mungkin harus mendapatkan pengawalan ya, karena umpan-umpannya itu bisa menghasilkan peluang juga kan untuk mereka. Jadi untuk tim Nas sendiri saya berharap bisa berjuang secara penuh dalam laga nanti, Bung Yudis. Artinya memang ada kekhawatiran ketika timnas Thailand menguasai bola dan mampu menjalankan pertandingan, umpan-umpan silang ataupun set piece bola mati itu patut diwaspadai ya Bung Hur? Ya, betul sekali Bung Yudis. Oke, kemudian Bung Hur melihat secara realistis kedua kesebelasan ataupun kedua negara ini tampil di laga perempat final dan menembus laga final, ini cukup layakkah bagi kedua tim berlaga di final? Sangat layak sekali, karena kita lihat Indonesia saat ini mempunyai pemain-pemain yang cukup membanggakan. Nah, di sana ada kiper sendiri Nadio, kita beberapa kali lihat pertandingannya, sangat baik mempertahankan gawangnya untuk agar tidak ditembus oleh tim lawan. Artinya memang untuk berbicara mental,
timnas Indonesia layak, Bung Hur. Nah, bagaimana jika dengan timnas Thailand nih, kepercayaan dirinya kan sangat tinggi nih, Bung Hur. Nah memang kita sempat panas juga kan, ada statement yang mengecilkan timnas Indonesia. Tapi saya yakin Indonesia pasti juara di laga Pasti besok. juara ya. Iya. Asal jangan terlalu mengikuti perang urat saraf yang Iya. dilakukan ataupun diluncurkan oleh pihak Thailand ya, Bung Iya. Hur. Nah, kemudian Bung Hur, prediksi skor untuk leg pertama final ini menurut Bung Hur berapa sih realistisnya? Saya yakin Indonesia 2-1. 2-1. Ya, kalau memang Bung Hur 2-1, saya cukup realistis skor imbang tanpa gol itu menjadi skor yang adil di leg pertama ini, Bung Hur. Nah, baik, Tribuners, jangan lupa memberi dukungan bagi timnas Indonesia secara langsung maupun dari balik layar televisi Anda. Sekian Kick Corner hari ini. Saya Yudhistirawane. Dan saya Bung Hur, kami pamit undur diri. Indonesia menang. Ahoy!